lagi. Nggak banyak orang yang mau melakukan poligami kemudian mengatakan ini kan sunnah Rasul, sunnah Nabi berpoligami. Tapi poligaminya memilih wanita yang lebih muda. Ya, mestinya kalau mau berpoligami ikuti Rasulullah dengan menikahi janda-janda yang sudah sangat tua, bahkan kalau perlu yang ditinggal sendiri, ditinggal mati oleh suaminya, tinggal menyendiri, umurnya sudah 70-80 tahun. Nah, itu baru. Kondisi inilah yang terjadi pada Ummu Salamah sebenarnya. Ya, ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengarkan secara langsung Rasulullah SAW mengatakan, "Mami muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma'amarahullah." Tidak seorang muslim yang ditimpa oleh satu musibah, kemudian dia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat Al-Quran. Makanya beliau mengatakan, dia menyampaikan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Apabila iza asabatu musibah, apabila musibah menimpa kalian, maka hendaklah kalian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah perintah Allah itu. Maka kata Rasulullah, seorang muslim yang mengucapkan itu seperti yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia melanjutkan doa yang lain, ya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya pahala dari musibah yang menimpa saya. Kayaknya sulit sekali kita lakukan ini, ya. Paling tidak hanya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita tidak berdoa selanjutnya, ya Allah berikanlah pahala besar dari apa yang menimpa saya. Allahumma ajurni fi musibati. Itu saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun sebenarnya sudah cukup itu. Karena itu yang langsung diperintahkan oleh Allah. Nabi kemudian melanjutkan doa yang untuk melengkapi ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikanlah pahala dari musibah yang menimpa saya. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya, berikan ganti. Kalau rumahnya kebakaran, mungkin rumahnya harga 200-300 juta, berdoa kepada Allah supaya diberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Saya kira tidak apa-apa hadirin saya menyampaikan sebuah peristiwa yang pernah menimpa diri dan keluarga saya. Ini bukan berarti untuk ini tahadduts bin ni'mah saja. Itu tahun 2006 ya, kalau saya tidak keliru. 2006 rumah orang tua saya itu di Sengka itu kebakaran. Dan itu habis. Kebakaran dan luar biasa. Ya, luar biasa kebakaran yang menghabiskan semuanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa yang terbakar rumahnya ini orang kaya raya ini. Kenapa? Karena ternyata mereka melihat banyak sekali kertas-kertas yang melayang di udara itu. Kenapa? Karena di rumah itu banyak sekali kitab-kitab yang seperti ini, kitab kuning ya, yang memang itu sumbernya dari Timur Tengah semua, dari Mesir, yang dimiliki oleh bapak dan abah saya dan adik saya yang dulu masih kuliah di Timur Tengah. Itu biasa sampai itu ada sekitar 8 lemari besar itu, penuh sesak. Memang kalau dijual itu mungkin sekitar
itu mungkin memang sampai 1 miliaran itu kalau dijual, harganya itu banyak sekali. Ya, dan itulah yang membuat sebenarnya orang bapak abah saya itu sangat sedih ketika rumah itu terbakar. Karena kalau rumah ini bisa jadi ganti itu. Tapi yang jadi masalah ini kitab. Yang masalahnya tidak ada dijual di Indonesia. Terbakar itu dan kemudian kertas-kertasnya terbakar itu kemudian seperti melayang-layang ke udara. Orang-orang pada datang, wih kaya sekali ini ternyata Pak Ustaz ini. Banyak sekali pikirnya mungkin uang ya. Sebenarnya itu adalah kertas-kertas itu. Berserakan ke atas. Tapi apa yang terjadi? Rumah itu bisa diganti dalam waktu tidak lama. Ya selesai terbakar langsung ada orang yang pergi mengukur. Mengukur semua itu. Berapa luasnya? Ustaz, berapa luas yang kita inginkan? Dan itu hanya hitung 2-3 bulan itu sudah selesai penggantinya. Dan rumahnya digantikan dari yang lebih baik. Mungkin harganya berlipat 3-4 kali dari rumah sebelumnya. Dari rumah sebelumnya. Yang sebelumnya itu rumah kayu. Ya rumah kayu kan mudah terbakar ya. Sekalipun dari kayu namanya mahal itu, dari kayu hitam itu. Dan itu tidak sempat terbakar semua, masih tiang-tiangnya itu tidak bisa terbakar semua. Yang dari Kalimantan kayunya ya. Itu terbakar semua. Tapi kemudian diganti yang lebih baik. Nanti yang lebih bagus. Dan yang menggantikan betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, karena tiba-tiba saja orang pada ngumpul semua. Mengumpul ya tanpa diminta apa-apa. Kemudian terkumpul begitu banyak uang dan rumah itu langsung diukur berapa luasnya. Tidak berapa lama sudah tergantikan itu. Nah, itu kalau kemudian kita selalu mengingat kepada Allah dan berdoa supaya digantikan yang lebih baik. Makanya dikatakan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW berdoa dan baca wa akhlif li khairan minna. Berdoa kepada Allah supaya digantikan yang lebih baik. Yang lebih baik. Kalau kita membaca itu kata Rasulullah SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minna, kecuali Allah menggantikannya yang lebih baik dari sebelumnya. Yang lebih baik dari sebelumnya. Qalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, ini istri Nabi ya. Falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, suaminya ya, suami sebelumnya, sebelum Rasulullah. Makanya dikatakan Abu Salamah, istrinya namanya Ummu Salamah. Pada matoi diugi ya. Ambokna beduk. Kalau binena indokna beduk. Sama jiran ini. Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Jadi ada nama sebenarnya. Ya. Suaminya namanya Abu Salamah. Tentu istrinya Ummu Salamah ya. Dan sampai meninggal itu namanya tetap Ummu Salamah itu. Yang paling terkenal. Falamma mata Abu Salamah qultu, ketika suami saya meninggal, Abu Salamah meninggal, saya kemudian mengatakan, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah? Siapa sih orang Islam yang lebih baik dari Ummu Salamah? Kenapa? Kata beliau, awalu baitin hajara ila Rasulillah SAW. Abu Salamah itu adalah orang yang paling pertama hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kita tahu bahwa orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu dijamin oleh Allah masuk surga kan? Dan itu disebut berkali-kali dalam Al-Quran, jaminan Allah sebagai kelompok terbaik. Ya, dan berkali-kali itu disebut dalam Al-Quran itu. Umat Islam terbaik itu adalah dari kalangan muhajir dan ansar. Muhajir itu adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah atau Mekah ke Yasrib ya. Dan beliau ini adalah orang yang paling pertama hijrah. Ya. Sesudah itu kemudian saya mengatakan tsumma inni qultuha. Sudah itu kemudian saya mengucapkan doa tadi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang terjadi kata Ummu Salamah? Ini untuk membuktikan kebenaran hadis ini, kebenaran riwayat ini.
yang sumbernya dari Rasulullah SAW dan tentu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kata beliau? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggantikan bagi saya, suami saya digantikan oleh Rasulullah. Mana lebih bagus Abu Salamah daripada Rasulullah? Justru yang menjadi suami saya berikutnya adalah Rasulullah. Allah menggantikan. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi Ummu Salamah itu atas perintah Allah. Dia apa ada ini? Atas perintah diri sendiri. Weh, dia pun nama ante bini na. Mau bu ini nih. Dia pun nama raku kau buruk na. Lele ni sampai malolo. Yang lebih muda. Itulah yang terjadi di kita. Ya. Maka kemudian Allah gantikan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Alat ini Ummu Salamah bercerita begini. Arsala ilayya Rasulullah SAW Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu. Ketika suami saya meninggal, maka kemudian Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Salamah untuk untuk meminang saya. Yakhtubuni lahu, untuk Rasulullah. Jadi yang diminta oleh Rasul itu adalah Hatib namanya, Hatib ibn Abi Balta'ah. Ketika Hatib datang kepada saya untuk meminang untuk Rasulullah SAW, fakultu, maka Ummu Salamah mengatakan begini, innali bintan wa ana ayuz wa ana ghayur. Maaf. Bagaimana ya? Rasulullah SAW mau menikahi saya, sementara saya masih punya beban. Saya punya seorang anak perempuan. Saya punya anak perempuan yang belum menikah ya. Dan itu beban saya, kata Ummu Salamah. Apalagi saya ini sebenarnya sudah tua kodong, tidak bisa mi. Mungkin jadi begitu ya, tapi tidak ada kodongnya ya. Kalau bahasa Arab tidak ada kodong. Macuana, dena ulai. Ya, ini dia mengatakan wa'ana gayu. Kami kata tuh nenek-nenek, apa kok kemadu teloman nih padahal diwan ni cuan. Tidak bisa mi lagi, tapi meninggal suaminya, baru muncul semua gincunya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan begini, atau Hatib mengatakan begini, Hatib bin Abi Balta'ah, ibnatuha, ini Rasulullah, ibnatuha fanadullah ayyugniyaha anha. Ya sudahlah, jangan pikirkan anaknya. Kalau terkait dengan anaknya, kami berdoa kepada Allah supaya dia diberikan kelapangan harta, dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang biasa kita baca ya, kalau orang biasa menikah itu kan tidak perlu terlalu berpikir panjang sebenarnya. Kalau kita terlalu berpikir panjang mau menikah, lato-lato pi dia betul mak bini. Kalau ada nabi kiriki kan, terlalu banyak dia pikirkan. Ya tosi ugi ya, dia pada di mak bini nih, terlalu cepat tosi mau menikah. Ya, nah sebenarnya menikah itu memang ada tanggung jawab. Memang sih dalam teks agama dikatakan bahwa kalau orang menikah itu Allah akan memberikan dia rezeki yang berlebih. Cuma banyak dari kita tidak terlalu yakin dengan itu kan. Bagaimana bisa? Saya ini masih begini. Ya, tentu harus juga dengan usaha ya, harus dengan usaha. Jangan habis menikah tidak mau kerja. Apalagi seperti Ummu Salamah ini ada anak perempuannya yang masih single ya, belum menikah. Maka Rasulullah mengatakan, sudahlah, kami doakan kepada Allah, mudah-mudahan dia sempat diberikan jodoh ya, diberikan rezeki oleh Allah. Inilah doa Rasulullah, fanadullah ayyugniyaha anha. Sementara alasan dia
sudah sangat lemah, tidak kuat lagi, mungkin dari segi fisik ya. Wa'adullah ayyadhhaba bil ghairah. Dan tentu saya juga berdoa kepada Allah supaya dia diberikan kekuatan, dihilangkan itu apanya, dihilangkan kelemahannya, dia bisa jadi kuat ya. Nah, kalau Rasulullah SAW mendoakan kita sebagai orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir pasti doanya itu diterima kan? Kalau bisa kita katakan pasti doanya diterima, karena Allah dan Rasulnya tidak ada lagi pemisah, orang yang paling dekat. Itulah yang dikatakan. Tapi inti dari hadis ini bahwa kalau kita ditimpa satu musibah, jangan pernah lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan membaca sepotongan ayat Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, sebenarnya doa itu bisa kita buat sendiri ya. Bisa kita mengikuti doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Tapi doa yang terbaik itu adalah doa yang sumbernya dari Al-Quran, yang sumbernya dari hadis Rasulullah. Kenapa? Karena kalau doa itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasti sumbernya dari Allah, apalagi yang mengajari kita Allah dan Rasulnya. Kan boleh saja kita meminta apa saja kan. Saya sering mendengar ada seorang imam di masjid tertentu ya. Imam itu belum pernah pergi haji Pak, belum pernah pergi umrah, belum pernah menginjakkan kakinya di Haramain. Saya selalu mendengarkan itu doanya begini, setiap dia habis memimpin doa seperti Ustaz Syahrir itu, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke Haramain. Doanya itu terus yang dibaca itu. Dan ternyata memang beberapa saat kemudian dia berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjakkan kakinya di Haramain. Itu luar biasa kan? Kalau kita berdoa kepada Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada juga orang yang malas sekali berdoa. Urana mas sempaja lutuna. Apa ini? Berdoalah dulu, berzikirlah dulu sebentar saja. Ya. Tapi ada juga orang yang bahkan memang Nabi menyebut ya, waktu doa terbaik itu ketika orang berdoa di sujud terakhir sholatnya. Sujud terakhir dalam sholat itu kan waktu terbaik kita untuk kita berdoa. Ya. Saya biasa memperhatikan ada orang berdoa di ujung sholatnya itu, di akhir sujudnya. Bagi saya itu ada kekeliruan, ada kesalahan. Dia jadi makmum tapi kemudian dia berdoa lama sekali. Imamnya sudah hampir salam, dia baru bangkit dari sujud. Oh ini mabir seleng imam ini Pak masih berdoa. Iya benar, tapi kalau Anda mau berdoa sepuas mungkin, silakan Anda salat di rumah. Salatnya ketika Anda salat di rumah, silakan puas-puasin diri. Tapi kalau kita salat berjamaah ikuti imam, ikuti imamnya bangkit juga. Ada juga orang akan lain doanya imam, lain juga saya juga mau baca lagi ya. Tapi masalahnya sekarang Anda menjadi makmum, jadi ikuti saja makmum imam. Kan Nabi itu pernah bukan menegur ya. Nabi kan pernah mengajari sahabat ya. Saya kira pernah kita kaji dalam pengajian kita beberapa tahun yang lalu ya. Ketika Nabi terjatuh di medan perang itu, terjatuh ke goa, kemudian beliau luka, kembali ke rumah, tetap saja kan dia jadi imam. Karena Nabi sulit berdiri, akhirnya dia memimpin salat dalam keadaan duduk ya. Sahabat kemudian di belakang berdiri semua karena menganggap Nabi duduk karena dia sakit. Sahabat di belakang itu berdiri semua.
Nabi kemudian berbalik memberi isyarat. Ya, beri isyarat. Artinya saya duduk kok semua juga. Kenapa bisa seperti itu? Artinya apa sih sebenarnya? Imam itu menjadi pemimpin kita. Itulah kemudian Nabi menyebut dalam hadisnya itu, sesudah dia ke peristiwa ini namanya sebab wurudul hadis. Ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Ya, untuk diikuti, jangan tidak mengikuti imam. Berdoa baik, bagus sekali doa. Saya malah tidak setuju kalau ada orang tidak berdoa itu. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti, otaknya ibadah itu. Kalau ada orang yang jalan di pinggir jalan itu, Pak, biar kendaraannya begitu begitu kencang, dia juga lewat. Apanya yang hilang itu? Degawo tanah. Hilang itu semua. Tidak ada anunya, sudah hilang itu. Ada yang dicabut oleh Allah. Yang cabut oleh Allah. Gitu. Jadi inti kita beribadah, salah satu diantaranya itu adalah doa. Berdoa. Karena kalau kita berdoa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada saya pasti ijabah, saya pasti terima. Allah mengatakan astajib lakum, saya pasti terima. Ya, tapi kan ternyata diterima itu dengan syarat, ya, ada syaratnya. Tentu dengan syarat tertentu, ya. Biasa kalau kita pergi belanja di mall itu, kita mau dapatkan diskon, ada apanya itu? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Sama dengan doa sebenarnya. Pasti diterima oleh Allah, tapi ada syarat dan ketentuannya. Nabi pernah melihat ada berapa orang yang berdoa, luar biasa doanya. Nabi kemudian tidak diterima doanya itu. Kenapa? Nabi kemudian mengatakan, kan Nabi seorang rasul, ya, yang informasinya itu kan langsung dari Allah lewat Jibril, ya. Allah mengatakan tidak diterima doanya itu sana berdoa. Kenapa? Ternyata semua pakaiannya itu haram, hasil korupsi semua. Dia terima doanya, sana dia terima doanya. Itu memang jadi masalah. Ya, mungkin itu doa-doa kita di Indonesia banyak tidak diterima, Pak. Apalagi kalau berdoa itu menjelang Pilpres, banyak tidak diterima. Karena memang kita tidak murni berdoa itu. Apalagi yang berdoa ditemani mungkin oleh orang yang penuh dengan kebohongan, ya. Seperti itu yang terjadi. Seorang waliullah Ibrahim bin Adham itu kan pernah didatangi oleh murid-muridnya, para pengikutnya, karena beliau ini seorang dikenal sebagai seorang waliullah. Didatangi oleh murid-muridnya, ya Ibrahim bin Adham, loh, kenapa ya doa-doa kita itu tidak diterima? Setiap saat kita berdoa tidak ada yang diterima. Beda dulu kalau kita berdoa diterima terus oleh Allah. Sekarang ini satu kampung tidak ada yang diterima doanya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Li'anna qulubakum qad matat. Kenapa doa kalian diterima? Mati mana yatimmu? Hati kalian semuanya sudah mati semua. Apa penyebab matinya? Matinya hati kita? Karena kita banyak melakukan dosa. Kita banyak melakukan dosa. Hati kita menjadi mati itu. Kata Ibrahim. Dia menyebut, ya, Anda menganggap nabimu itu Muhammad, tapi kamu tidak pernah mengikuti Muhammad. Kamu menganggap Al-Quran itu sebagai imammu, tapi kamu tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Kamu melihat tetanggamu yang miskin itu sebagai beban Allah, tapi kamu tidak pernah memberikan mereka tidak pernah memperhatikan makan minum mereka. Maka jangan harap doa kita mau diterima. Apalagi yang kalau kita yang kita pakai itu adalah pakaian yang penuh dengan penuh dengan haram. Ini yang jadi problem sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita betul-betul berdoa dan kita bersih di hadapan Allah,
Allah pasti terima. Apalagi kalau kita menghadap kepada Allah dengan adab yang baik, dengan adab, dengan akhlak yang baik di hadapan Allah. Bagaimana akhlak yang baik kepada Allah itu? Ya dengan menyapa Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Itu adalah akhlak yang baik. Coba secara logika begini hadirin ya, jemaah maghrib. Kalau ada peminta-minta datang ke kita, tapi kalau dia meminta begini, Pak Haji kasih sedikit uang apa kue, Pak Haji kasihkan dulu, tidak ada saya bisa makan ini. Apakah kita iba sebenarnya? Apakah kita iba melihat mereka meminta kita? Sombong sekali ini orang, sombong sekali. Tapi kalau kita begini, Pak Haji kasihan, tidak ada nuku. Makanya itu Nabi mengajar kita berdoa dengan mengangkat tangan, kan? Angkat tangan. Kata tuh milang, desi sana lo makaliman. Tidak mau angkat tangan. Dan Nabi mengajari kita. Nabi mengajari kita. Berdoa itu mengangkat tangan lah. Ya, angkat tangan. Ini ya, jadi intinya sebenarnya itu. Kalau kita berdoa, kalau kita ditimpa musibah, kita serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah mengembalikan kepada Allah, menambah doanya lagi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Yang lebih baik. Seorang sahabat itu hadirin, yang ketika dia pergi berperang, ternyata di belakang hari itu anaknya meninggal. Jokima musuh lakaina, mati anak naimunri. Ketika dia kembali, suaminya kembali, apa yang dilakukan oleh sang istri? Kalau kita tidak bisa, kayak istri-istri kita tidak bisa melakukan ini. Apa yang dilakukan? Datang suaminya seperti tidak ada masalah. Dia menjamu suaminya dengan jamuan yang terbaik. Dia menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat, yang mesra. Sesudah itu dia beri makan. Malam hari dia layani suaminya. Baru kemudian sesudah melakukan melakukan hubungan dengan suami istri, baru kemudian dia bisikkan ke telinga suaminya, mati anak tak. Yule moga kira-kira dia apa bro? Agak berat rasanya, susah sekali. Tapi apa yang terjadi hadirin? Sesudah itu kemudian dia hamil dan melahirkan seorang putra yang jauh lebih hebat daripada anak yang ditinggalkan. Saya kurang tahu ya siapa itu, karena itu keturunannya menjadi ulama besar semua. Jadi ulama besar di kemudian hari. Artinya apa? Telah banyak sekali sebenarnya bukti-bukti yang bisa kita lihat. Bagaimana pembenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu ya hadirin jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak banyak orang yang mau melakukan poligami kemudian mengatakan ini kan sunnah Rasul, sunnah Nabi berpoligami. Tapi poligaminya memilih wanita yang lebih muda. Ya, mestinya kalau mau berpoligami ikuti Rasulullah dengan menikahi janda-janda yang sudah sangat tua, bahkan kalau perlu yang ditinggal sendiri, ditinggal mati oleh suaminya, tinggal menyendiri, umurnya sudah 70-80 tahun. Nah, itu baru. Kondisi inilah yang terjadi pada Ummu Salamah sebenarnya.
Ya, ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengarkan secara langsung Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah." Tidak seorang muslim yang ditimpa oleh satu musibah kemudian dia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat Al-Quran. Makanya beliau mengatakan, dia menyampaikan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Apabila iza asabatu musibah, apabila musibah menimpa kalian, maka hendaklah kalian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah perintah Allah itu. Maka kata Rasulullah, seorang muslim yang mengucapkan itu seperti yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia melanjutkan doa yang lain, ya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya pahala dari musibah yang menimpa saya. Kayaknya sulit sekali kita lakukan ini, ya. Paling tidak hanya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita tidak berdoa selanjutnya, ya Allah berikanlah pahala besar dari apa yang menimpa saya. Allahumma ajurni fi musibati. Itu saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun sebenarnya sudah cukup itu. Karena itu yang langsung diperintahkan oleh Allah. Nabi kemudian melanjutkan doa yang untuk melengkapi ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikanlah pahala dari musibah yang menimpa saya. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya, berikan ganti. Kalau rumahnya kebakaran, mungkin rumahnya harga 200-300 juta, berdoa kepada Allah supaya diberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Saya kira tidak apa-apa hadirin saya menyampaikan sebuah peristiwa yang pernah menimpa diri dan keluarga saya. Ini bukan berarti ini tahadduts bin ni'mah saja. Itu tahun 2006 ya, kalau saya tidak keliru. 2006 rumah orang tua saya itu di Sengka itu kebakaran. Dan itu habis. Kebakaran dan luar biasa. Ya, luar biasa kebakaran yang menghabiskan semuanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa yang terbakar rumahnya ini orang kaya raya ini. Kenapa? Karena ternyata mereka melihat banyak sekali kertas-kertas yang melayang di udara itu. Kenapa? Karena di rumah itu banyak sekali kitab-kitab yang seperti ini, kitab kuning ya, yang memang itu sumbernya dari Timur Tengah semua, dari Mesir, yang dimiliki oleh bapak dan abah saya dan adik saya yang dulu masih kuliah di Timur Tengah. Itu biasa sampai itu ada sekitar 8 lemari besar itu, penuh sesak. Memang kalau dijual itu mungkin memang sampai 1 miliaran itu kalau dijual. Harganya itu banyak sekali. Ya, dan itulah yang membuat sebenarnya abah saya itu sangat sedih ketika rumah itu terbakar. Karena kalau rumah ini bisa jadi ganti itu. Tapi yang jadi masalah ini kitab. Yang masalahnya tidak ada dijual di Indonesia. Terbakar itu dan kemudian kertas-kertasnya terbakar itu kemudian seperti melayang-layang ke udara. Orang-orang pada datang, wih kaya sekali ini ternyata Pak Ustaz ini. Banyak sekali pikirnya mungkin uang ya. Sebenarnya itu adalah kertas-kertas itu. Berserakan ke atas. Tapi apa yang terjadi?
Rumah itu bisa diganti dalam waktu tidak lama. Ya, selesai terbakar langsung ada orang yang pergi mengukur. Mengukur semua itu. Berapa luasnya? Ustaz, berapa luas yang kita inginkan? Dan itu hanya hitung 2-3 bulan itu sudah selesai penggantinya. Dan rumahnya digantikan dari yang lebih baik. Mungkin harganya berlipat 3-4 kali dari rumah sebelumnya. Dari rumah sebelumnya. Yang sebelumnya itu rumah kayu. Ya, rumah kayu kan mudah terbakar ya. Sekalipun dari kayu apa ya namanya mahal itu, dari kayu hitam itu. Dan itu tidak sempat terbakar semua, masih tiang-tiangnya itu tidak bisa terbakar semua. Yang dari Kalimantan kayunya ya. Itu terbakar semua. Tapi kemudian diganti yang lebih baik. Nanti yang lebih bagus. Dan yang menggantikan betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, karena tiba-tiba saja orang pada ngumpul semua. Mengumpul ya tanpa diminta apa-apa. Kemudian terkumpul begitu banyak uang dan rumah itu langsung diukur berapa luasnya. Tidak berapa lama sudah tidak tergantikan itu. Nah, itu kalau kemudian kita selalu mengingat kepada Allah dan berdoa supaya digantikan yang lebih baik. Maka ini yang dikatakan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW berdoa dan baca wa akhlif li khairan minna. Berdoa kepada Allah supaya digantikan yang lebih baik. Yang lebih baik. Kalau kita membaca itu kata Rasulullah SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minna, kecuali Allah menggantikannya yang lebih baik dari sebelumnya. Yang lebih baik dari sebelumnya. Alat. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ini istri Nabi ya. Falamma mata Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, suaminya ya, suami sebelumnya, sebelum Rasulullah. Makanya dikatakan Abu Salamah, istrinya namanya Ummu Salamah. Pada matoi diugi ya. Ambokna beduk. Kalau binena indokna beduk. Sama jiran ini. Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Jadi ada nama sebenarnya. Ya. Suaminya namanya Abu Salamah. Tentu istrinya Ummu Salamah ya. Dan sampai meninggal itu namanya tetap Ummu Salamah itu. Yang paling terkenal. Falamma mata Abu Salamah qultu. Ketika suami saya meninggal, Abu Salamah meninggal, saya kemudian mengatakan, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Siapa sih orang Islam yang lebih baik dari Ummu Salamah? Kenapa? Kata beliau, awalu baitin hajara ila Rasulillah SAW. Abu Salamah itu adalah orang yang paling pertama hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kita tahu bahwa orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu dijamin oleh Allah masuk surga kan? Dan itu disebut berkali-kali dalam Al-Quran, jaminan Allah sebagai kelompok terbaik. Ya, dan berkali-kali itu disebut dalam Al-Quran itu. Umat Islam terbaik itu adalah dari kalangan muhajir dan ansar. Muhajir itu adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah atau Mekah ke Yasrib ya. Dan beliau ini adalah orang yang paling pertama hijrah. Ya. Sesudah itu kemudian saya mengatakan summa inni qultuha. Sudah itu kemudian saya mengucapkan doa tadi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang terjadi kata Ummu Salamah? Ini untuk membuktikan kebenaran hadis ini, kebenaran riwayat ini yang sumbernya dari Rasulullah SAW dan tentu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kata beliau? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggantikan bagi saya, suami saya digantikan oleh Rasulullah. Mana lebih bagus Abu Salamah daripada Rasulullah? Justru yang menjadi suami saya berikutnya adalah Rasulullah. Allah menggantikan. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi Ummu Salamah itu atas perintah Allah. Dia apa ada ini? Atas perintah diri sendiri. Weh, dia pun nama ante binena. Ngabu ini nih. Dia pun nama raku kau buruk na lele ni
siapa yang malolo, yang lebih muda. Itulah yang terjadi di kita. Ya. Maka kemudian Allah gantikan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Alat ini Ummu Salamah bercerita begini. Arsala ilayya Rasulullah SAW Hatib ibn Abi Balta'ah yaktubuni lahu. Ketika suami saya meninggal, maka kemudian Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Salamah untuk untuk meminang saya. Yaktubuni lahu, untuk Rasulullah. Ya. Jadi yang diminta oleh Rasul itu adalah Hatib namanya, Hatib ibn Abi Balta'ah. Ketika Hatib datang kepada saya untuk meminang untuk Rasulullah SAW, fakultu, maka Ummu Salamah mengatakan begini, innali bintan wa ana ayuz wa ana ghayur. Maaf. Bagaimana ya Rasulullah SAW mau menikahi saya, sementara saya masih punya beban. Saya punya seorang anak perempuan. Saya punya anak perempuan yang belum menikah ya. Dan itu beban saya, kata Ummu Salamah. Apalagi saya ini sebenarnya sudah tua kodong, tidak bisa mungkin jadi begitu ya, tapi tidak ada kodongnya ya. Kalau bahasa Arab tidak ada kodong. Macuana, dena ulai. Ya, ini dia mengatakan wa anna gayur. Kami kata tuh nenek-nenek, apa kok kemak duta lomani padahal diwa ni cuan. Tidak bisa lagi, tapi meninggal suaminya, baru muncul semua gincunya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan begini, atau Hatib mengatakan begini, Hatib bin Abi Balta'ah, ibnatuha, ini Rasulullah, ibnatuha fanadullah ayyugniyaha anha. Ya sudahlah, jangan pikirkan anaknya. Kalau terkait dengan anaknya, kami berdoa kepada Allah supaya dia diberikan kelapangan harta, dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang biasa kita baca ya. Kalau orang biasa menikah itu kan tidak perlu terlalu berpikir panjang sebenarnya. Kalau kita terlalu berpikir panjang mau menikah, lato-lato pi dia betul mak bene. Kalau ada nabi kiriki kan, terlalu banyak dia pikirkan. Ya tosi ugi ya, dia pada di mak bene nih, terlalu cepat tosi mau menikah. Ya, nah sebenarnya menikah itu memang ada tanggung jawab. Memang sih dalam teks agama dikatakan bahwa kalau orang menikah itu Allah akan memberikan dia rezeki yang berlebih. Cuma banyak dari kita tidak terlalu yakin dengan itu kan. Bagaimana bisa? Saya ini masih begini. Ya, tentu harus juga dengan usaha ya, harus dengan usaha. Jangan habis menikah tidak mau kerja. Apalagi seperti Ummu Salamah ini ada anak perempuannya yang masih single ya, belum menikah. Maka Rasulullah mengatakan, sudahlah, kami doakan kepada Allah, mudah-mudahan dia sempat diberikan jodoh ya, diberikan rezeki oleh Allah. Inilah doa Rasulullah, fanadullah ayyugniyaha anha. Sementara alasan dia sudah sangat lemah, tidak kuat lagi, mungkin dari segi fisik ya. Wa'adullah ayyadhhaba bil ghairah. Dan tentu saya juga berdoa kepada Allah supaya dia diberikan kekuatan, dihilangkan itu apanya, dihilangkan kelemahannya, dia bisa jadi kuat ya. Nah kalau Rasulullah SAW mendoakan kita sebagai orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir pasti doanya itu diterima kan. Kalau bisa kita katakan pasti doanya diterima, karena Allah dan Rasulnya tidak ada lagi pemisah, orang yang paling dekat. Itulah yang dikatakan. Tapi inti dari hadis ini bahwa
Kalau kita ditimpa satu musibah, jangan pernah lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan membaca sepotongan ayat Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, sebenarnya doa itu bisa kita buat sendiri ya. Bisa kita mengikuti doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Tapi doa yang terbaik itu adalah doa yang sumbernya dari Al-Quran, yang sumbernya dari hadis Rasulullah. Kenapa? Karena kalau doa itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti sumbernya dari Allah, apalagi yang mengajari kita Allah dan Rasulnya. Kan boleh saja kita meminta apa saja kan. Saya sering mendengar ada seorang imam di masjid tertentu ya. Imam itu belum pernah pergi haji Pak, belum pernah pergi umrah, belum pernah menginjakkan kakinya di Haramain. Saya selalu mendengarkan itu doanya begini, setiap dia habis memimpin doa seperti Ustaz Syahrir itu, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke Haramain. Doanya itu terus yang dibaca itu. Dan ternyata memang beberapa saat kemudian dia berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kakinya di Haramain. Itu luar biasa kan? Kalau kita berdoa kepada Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada juga orang yang malas sekali berdoa. Urana mas sempaja lutuna. Apa ini? Berdoalah dulu, berzikirlah dulu sebentar saja. Ya. Tapi ada juga orang yang bahkan memang Nabi menyebut ya, waktu doa terbaik itu ketika orang berdoa di sujud terakhir sholatnya. Sujud terakhir dalam sholat itu kan waktu terbaik kita untuk kita berdoa. Ya. Saya biasa memperhatikan ada orang berdoa di ujung sholatnya itu, di akhir sujudnya. Bagi saya itu ada kekeliruan, ada kesalahan. Dia jadi makmum tapi kemudian dia berdoa lama sekali. Imamnya sudah hampir salam, dia baru bangkit dari sujud. Lo nih mabir seleng imangi dia Pak, masih berdoa. Iya benar, tapi kalau Anda mau berdoa sepuas mungkin, silakan Anda salat di rumah. Salatnya ketika Anda salat di rumah, silakan puas-puasin diri. Tapi kalau kita salat berjamaah ikuti imam, ikuti imamnya bangkit juga. Ada juga orang akan lain doanya imam, lain juga saya juga mau baca lagi ya. Tapi masalahnya sekarang Anda menjadi makmum, jadi ikuti saja makmum imam. Kan Nabi itu pernah bukan menegur ya. Nabi kan pernah mengajari sahabat ya. Saya kira pernah kita kaji dalam pengajian kita beberapa tahun yang lalu ya. Ketika Nabi terjatuh di medan perang itu, terjatuh ke goa, kemudian beliau luka, kembali ke rumah, tetap saja kan dia jadi imam. Karena Nabi sulit berdiri, akhirnya dia memimpin salat dalam keadaan duduk ya. Sahabat kemudian di belakang berdiri semua karena menganggap Nabi duduk karena dia sakit. Sahabat di belakang itu berdiri semua. Nabi kemudian berbalik memberi isyarat. Ya, beri isyarat. Artinya saya duduk kok semua juga. Kenapa bisa seperti itu? Artinya apa sih sebenarnya? Imam itu menjadi pemimpin kita. Itulah kemudian Nabi menyebut dalam hadisnya itu, sesudah dia ke peristiwa ini namanya sebab wurudul hadis. Ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Ya, untuk diikuti, jangan tidak mengikuti imam. Berdoa baik, bagus sekali doa. Saya malah tidak setuju kalau ada orang tidak berdoa itu. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah.
Doa itu inti, otaknya ibadah itu. Kalau ada orang yang jalan di pinggir jalan itu, Pak, biar kendaraannya begitu kencang, dia juga lewat. Apanya yang hilang itu? Degawo tanah. Hilang itu semua. Tidak ada anunya, sudah hilang itu. Ada yang dicabut oleh Allah. Yang dicabut oleh Allah. Gitu. Jadi inti kita beribadah, salah satu diantaranya itu adalah doa. Berdoa. Karena kalau kita berdoa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada saya pasti ijabah, saya pasti terima. Allah mengatakan astajib lakum, saya pasti terima. Ya. Tapi kan ternyata diterima itu dengan syarat, ya. Ada syaratnya. Tentu dengan syarat tertentu, ya. Biasa kalau kita pergi belanja di mall itu, kita mau dapatkan diskon, ada apanya itu? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Sama dengan doa sebenarnya. Pasti diterima oleh Allah, tapi ada syarat dan ketentuannya. Nabi pernah melihat apa ya? Ada berapa orang yang berdoa, luar biasa doanya. Nabi kemudian tidak diterima doanya itu. Kenapa? Nabi kemudian mengatakan, kan Nabi seorang rasul, ya, yang informasinya itu kan langsung dari Allah lewat Jibril, ya. Allah mengatakan tidak diterima doanya itu sana berdoa. Kenapa? Ternyata semua pakaiannya itu haram, hasil korupsi semua. Dia terima doanya, sana dia terima doanya. Itu memang jadi masalah. Ya, mungkin itu doa-doa kita di Indonesia banyak tidak diterima, Pak. Apalagi kalau berdoa itu menjelang Pilpres, banyak tidak diterima. Karena memang kita tidak murni berdoa itu. Apalagi yang berdoa ditemani mungkin oleh orang yang penuh dengan kebohongan, ya. Seperti itu yang terjadi. Seorang waliullah Ibrahim bin Adham itu kan pernah didatangi oleh murid-muridnya, para pengikutnya, karena beliau ini dikenal sebagai seorang waliullah. Didatangi oleh murid-muridnya, ya Ibrahim bin Adham, loh, kenapa ya doa-doa kita itu tidak diterima? Setiap saat kita berdoa tidak ada yang diterima. Beda dulu kalau kita berdoa diterima terus oleh Allah. Sekarang ini satu kampung tidak ada yang diterima doanya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Li'anna qulubakum qad matat. Kenapa doa kalian diterima? Mati mana yatimmu? Hati kalian semuanya sudah mati semua. Apa penyebab matinya? Matinya hati kita? Karena kita banyak melakukan dosa. Hati kita menjadi mati itu. Kata Ibrahim. Dia menyebut, ya, Anda menganggap nabimu itu Muhammad, tapi kamu tidak pernah mengikuti Muhammad. Kamu menganggap Al-Quran itu sebagai imammu, tapi kamu tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Kamu melihat tetanggamu yang miskin itu sebagai beban Allah, tapi kamu tidak pernah memberikan mereka tidak pernah memperhatikan makan minum mereka. Maka jangan harap doa kita mau diterima. Apalagi yang kalau kita yang kita pakai itu adalah pakaian yang penuh dengan penuh dengan haram. Ini yang jadi problem sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita betul-betul berdoa dan kita bersih di hadapan Allah, Allah pasti terima. Apalagi kalau kita menghadap kepada Allah dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik di hadapan Allah. Bagaimana akhlak yang baik kepada Allah itu? Ya, dengan menyapa Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Itu adalah akhlak yang baik. Coba secara logika begini, hadirin, ya, jemaah maghrib. Kalau ada peminta-minta datang ke kita, tapi kalau dia meminta begini, Pak Haji kasih sedikit uang apa kue? Pak Haji, kasihkan dulu. Tidak ada saya bisa makan ini. Apakah kita iba sebenarnya?
Apakah kita iba melihat mereka meminta kita? Sombong sekali ini orang, sombong sekali. Tapi kalau kita begini, Pak Haji kasihan, tidak ada nuku. Makanya itu Nabi mengajar kita berdoa dengan mengangkat tangan, kan? Angkat tangan. Kata tuh milang, desi sana lo makali mana? Tidak mau angkat tangan. Dan Nabi mengajari kita. Nabi mengajari kita. Berdoa itu mengangkat tangan lah. Ya, angkat tangan. Ini ya, jadi intinya sebenarnya itu. Kalau kita berdoa, kalau kita ditimpa musibah, kita serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah mengembalikan kepada Allah, menambah doanya lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Yang lebih baik. Seorang sahabat itu hadirin, yang ketika dia pergi berperang, ternyata di belakang hari itu anaknya meninggal. Jokima musulah kaina, mati anak imundri. Ketika dia kembali, suaminya kembali, apa yang dilakukan oleh sang istri? Kalau kita tidak bisa, kayak istri-istri kita tidak bisa melakukan ini. Apa yang dilakukan? Datang suaminya seperti tidak ada masalah. Dia menjamu suaminya dengan jamuan yang terbaik. Dia menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat, yang mesra. Sesudah itu dia beri makan. Malam hari dia layani suaminya. Baru kemudian sesudah melakukan hubungan dengan suami istri, baru kemudian dia bisikkan ke telinga suaminya, mati anak tak. Yule moga kira-kira dia apa bro? Agak berat rasanya, susah sekali. Tapi apa yang terjadi hadirin? Sesudah itu kemudian dia hamil dan melahirkan seorang putra yang jauh lebih hebat daripada anak yang ditinggalkan. Saya kurang tahu ya siapa itu, karena itu keturunannya menjadi ulama besar semua. Jadi ulama besar di kemudian hari. Ya. Artinya apa? Telah banyak sekali sebenarnya bukti-bukti yang bisa kita lihat. Bagaimana pembenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu ya hadirin jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak banyak orang yang mau melakukan poligami kemudian mengatakan ini kan sunnah Rasul, sunnah Nabi berpoligami. Tapi poligaminya memilih wanita yang lebih muda. Ya, mestinya kalau mau berpoligami ikuti Rasulullah dengan menikahi janda-janda yang sudah sangat tua, bahkan kalau perlu yang ditinggal sendiri, ditinggal mati oleh suaminya, tinggal menyendiri, umurnya sudah 70-80 tahun. Nah, itu baru. Kondisi inilah yang terjadi pada Ummu Salamah sebenarnya. Ya, ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan, qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya pernah mendengarkan secara langsung Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah. Tidak seorang muslim yang ditimpa oleh satu musibah kemudian dia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat Al-Quran. Makanya beliau mengatakan
dia menyampaikan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Apabila iza asabatu musibah, apabila musibah menimpa kalian, maka hendaklah kalian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah perintah Allah itu. Maka kata Rasulullah, seorang muslim yang mengucapkan itu seperti yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia melanjutkan doa yang lain, ya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya pahala dari musibah yang menimpa saya. Kayaknya sulit sekali kita lakukan ini, ya. Paling tidak hanya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita tidak berdoa selanjutnya, ya Allah, berikanlah pahala besar dari apa yang menimpa saya. Allahumma ajurni fi musibati. Itu saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun sebenarnya sudah cukup itu. Karena itu yang langsung diperintahkan oleh Allah itu. Nabi kemudian melanjutkan doa yang untuk melengkapi ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpa saya. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik. Ya, berikan ganti. Kalau rumahnya kebakaran, mungkin rumahnya harga 200-300 juta. Berdoa kepada Allah supaya diberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Saya kira tidak apa-apa hadirin saya menyampaikan sebuah peristiwa yang pernah menimpa diri dan keluarga saya. Ini bukan berarti untuk ini tahadduts bin ni'mah saja. Itu tahun 2006 ya, kalau saya tidak keliru. 2006 rumah orang tua saya itu di Sengka itu kebakaran. Dan itu habis. Kebakaran dan luar biasa. Ya, luar biasa kebakaran yang menghabiskan semuanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa yang terbakar rumahnya ini orang kaya raya ini. Kenapa? Karena ternyata mereka melihat banyak sekali kertas-kertas yang melayang di udara itu. Kenapa? Karena di rumah itu banyak sekali kitab-kitab yang seperti ini, kitab kuning ya, yang memang itu sumbernya dari Timur Tengah semua, dari Mesir, yang dimiliki oleh bapak dan abah saya dan adik saya yang dulu masih kuliah di Timur Tengah. Itu biasa sampai itu ada sekitar 8 lemari besar itu, penuh sesak. Memang kalau dijual itu mungkin sekitar itu mungkin memang sampai 1 miliaran itu kalau dijual, harganya itu banyak sekali. Ya, dan itulah yang membuat sebenarnya abah saya itu sangat sedih ketika rumah itu terbakar. Karena kalau rumah ini bisa jadi ganti itu. Tapi yang jadi masalah ini kitab. Yang masalahnya tidak ada dijual di Indonesia. Terbakar itu dan kemudian kertas-kertasnya terbakar itu kemudian seperti melayang-layang ke udara. Orang-orang pada datang, wih kaya sekali ini ternyata Pak Ustaz ini. Banyak sekali pikirnya mungkin uang ya. Sebenarnya itu adalah kertas-kertas itu. Berserakan ke atas. Tapi apa yang terjadi? Rumah itu bisa diganti dalam waktu tidak lama. Ya selesai terbakar langsung ada orang yang pergi mengukur semua itu. Berapa luasnya, Ustaz, berapa luas yang kita inginkan. Dan itu hanya hitung 2-3 bulan itu sudah selesai penggantinya. Dan rumahnya digantikan dari yang lebih baik. Mungkin harganya berlipat 3-4 kali dari rumah sebelumnya. Yang sebelumnya itu rumah kayu. Ya rumah kayu kan mudah terbakar ya. Sekalipun dari kayu namanya mahal itu, dari kayu hitam itu. Dan itu tidak sempat terbakar semua, masih tiang-tiangnya itu tidak bisa terbakar semua. Yang dari Kalimantan kayunya ya.
Itu terbakar semua. Tapi kemudian diganti yang lebih baik, nanti yang lebih bagus. Dan yang menggantikan betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiba-tiba saja orang pada ngumpul semua, mengumpul ya tanpa diminta apa-apa. Kemudian terkumpul begitu banyak uang dan rumah itu langsung diukur berapa luasnya. Tidak berapa lama sudah tergantikan itu. Nah, itu kalau kemudian kita selalu mengingat kepada Allah dan berdoa supaya digantikan yang lebih baik. Makanya dikatakan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW berdoa dan baca wa akhlif li khairan minna. Berdoa kepada Allah supaya digantikan yang lebih baik. Yang lebih baik. Kalau kita membaca itu kata Rasulullah SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minna, kecuali Allah menggantikannya yang lebih baik dari sebelumnya. Yang lebih baik dari sebelumnya. Qalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, ini istri Nabi ya. Falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, suaminya ya, suami sebelumnya, sebelum Rasulullah. Makanya dikatakan Abu Salamah, istrinya namanya Ummu Salamah. Pada matoi diugi ya, ambokna beduk. Kalau binena indokna beduk. Sama jiran ini, Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Jadi ada nama sebenarnya. Ya. Suaminya namanya Abu Salamah. Tentu istrinya Ummu Salamah ya. Dan sampai meninggal itu namanya tetap Ummu Salamah itu yang paling terkenal. Falamma mata Abu Salamah qultu, ketika suami saya meninggal, Abu Salamah meninggal, saya kemudian mengatakan, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Siapa sih orang Islam yang lebih baik dari Ummu Salamah? Kenapa? Kata beliau, awalu baitin hajara ila Rasulillah SAW. Abu Salamah itu adalah orang yang paling pertama hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kita tahu bahwa orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu dijamin oleh Allah masuk surga kan? Dan itu disebut berkali-kali dalam Al-Quran, jaminan Allah sebagai kelompok terbaik. Ya, dan berkali-kali itu disebut dalam Al-Quran itu. Umat Islam terbaik itu adalah dari kalangan muhajir dan ansar. Muhajir itu adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah atau Mekah ke Yasrib ya. Dan beliau ini adalah orang yang paling pertama hijrah. Ya. Sesudah itu kemudian saya mengatakan sumaini kultuha. Sudah itu kemudian saya mengucapkan doa tadi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang terjadi kata Ummu Salamah? Ini untuk membuktikan kebenaran hadis ini, kebenaran riwayat ini, yang sumbernya dari Rasulullah SAW dan tentu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi kata beliau? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggantikan bagi saya, suami saya digantikan oleh Rasulullah. Mana lebih bagus Abu Salamah daripada Rasulullah? Justru yang menjadi suami saya berikutnya adalah Rasulullah. Allah menggantikan. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi Ummu Salamah itu atas perintah Allah. Dia apa ada ini? Atas perintah diri sendiri. Weh, dia pun nama ante binena. Mau bu ini nih. Dia pun nama raku kau burukna. Lele nih. Sampai malolo. Yang lebih muda. Itulah yang terjadi di kita. Ya. Maka kemudian Allah gantikan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Alat ini Ummu Salamah bercerita begini. Arsala ilayya Rasulullah SAW Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu. Ketika suami saya meninggal, maka kemudian Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Salamah untuk untuk meminang saya.
yaktubuni lahu, untuk Rasulullah. Ya. Jadi yang diminta oleh Rasul itu adalah Hatib namanya, Hatib Ibn Abi Balta'ah. Ketika Hatib datang kepada saya untuk meminang meminang untuk Rasulullah SAW, fakultu, maka Ummu Salamah mengatakan begini, innali bintan wa ana ayuz wa ana ghayur. Maaf. Bagaimana ya Rasulullah SAW mau menikahi saya, sementara saya masih punya beban. Saya punya seorang anak perempuan. Saya punya anak perempuan yang belum menikah ya. Dan itu beban saya, kata Ummu Salamah. Apalagi saya ini sebenarnya sudah tua kodong, tidak bisa Mi. Mungkin jadi begitu ya, tapi tidak ada kodongnya ya. Kalau bahasa Arab tidak ada kodong. Macuana, dena ulai. Ya, ini dia mengatakan wa anna gayun. Kami kata tuh nenek-nenek tapak kok kemak duta lomani padahal diwani cuan. Tidak bisa Mi lagi, tapi meninggal suaminya, baru muncul semua gincunya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan begini, atau Hatib mengatakan begini, Hatib bin Abi Balta'ah, ini Rasulullah, ibnatuha fanadullah ayyugniyaha anha. Ya sudahlah, jangan pikirkan anaknya. Kalau terkait dengan anaknya, kami berdoa kepada Allah supaya dia diberikan kelapangan harta, dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang biasa kita baca ya. Kalau orang biasa menikah itu kan tidak perlu terlalu berpikir panjang sebenarnya. Kalau kita terlalu berpikir panjang mau menikah, lato-lato pi dia betul mak bene. Kalau ada nabi kiriki kan, terlalu banyak dia pikirkan. Ya toh si ugi ya, dia pada di mak bene nih. Terlalu cepat toh si mau menikah. Ya. Nah sebenarnya menikah itu memang ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Memang sih dalam teks agama dikatakan bahwa kalau orang menikah itu Allah akan memberikan dia rezeki yang berlebih. Cuma banyak dari kita tidak terlalu yakin dengan itu kan. Bagaimana bisa? Saya ini masih begini. Ya, tentu harus juga dengan usaha ya, harus dengan usaha. Jangan habis menikah tidak mau kerja. Apalagi seperti Ummu Salamah ini ada anak perempuannya yang masih single ya, belum menikah. Maka Rasulullah mengatakan, sudahlah, kami doakan kepada Allah, mudah-mudahan dia sempat diberikan jodoh ya, diberikan rezeki oleh Allah. Inilah doa Rasulullah, fanadullah ayyugniyaha anha. Sementara alasan dia sudah sangat lemah, tidak kuat lagi, mungkin dari segi fisik ya. Wa'adullah ayyadhaba bil ghairah. Dan tentu saya juga berdoa kepada Allah supaya dia diberikan kekuatan, dihilangkan itu apanya, dihilangkan kelemahannya, dia bisa jadi kuat ya. Nah kalau Rasulullah SAW mendoakan kita sebagai orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir pasti doanya itu diterima kan. Kalau bisa kita katakan pasti doanya diterima, karena Allah dan Rasulnya tidak ada lagi pemisah, orang yang paling dekat. Itulah yang dikatakan. Tapi inti dari hadis ini bahwa kalau kita ditimpa satu musibah, jangan pernah lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan membaca sepotongan ayat Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, sebenarnya doa itu bisa kita buat sendiri ya. Bisa kita mengikuti doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Tapi doa yang terbaik itu adalah doa yang sumbernya dari Al-Quran, yang sumbernya dari hadis Rasulullah. Kenapa?
Karena kalau doa itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasti sumbernya dari Allah, apalagi yang mengajari kita Allah dan Rasulnya. Kan boleh saja kita meminta apa saja kan. Saya sering mendengar ada seorang imam di masjid tertentu ya. Imam itu belum pernah pergi haji Pak, belum pernah pergi umrah, belum pernah menginjakkan kakinya di Haramain. Saya selalu mendengarkan itu doanya begini, setiap dia habis memimpin doa seperti Ustaz Syahrir itu, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke Haramain. Doanya itu terus yang dibaca itu. Dan ternyata memang beberapa saat kemudian dia berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjakkan kakinya di Haramain. Itu luar biasa kan? Kalau kita berdoa kepada Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada juga orang yang malas sekali berdoa. Kurana mas sempatnya lutu dah. Apa ini? Berdoalah dulu, berzikirlah dulu sebentar saja. Ya. Tapi ada juga orang yang bahkan memang Nabi menyebut ya, waktu doa terbaik itu ketika orang berdoa di sujud terakhir sholatnya. Sujud terakhir dalam sholat itu kan waktu terbaik kita untuk kita berdoa. Ya. Saya biasa memperhatikan ada orang berdoa di ujung sholatnya itu di akhir sujudnya. Bagi saya itu ada kekeliruan, ada kesalahan. Dia jadi makmum tapi kemudian dia berdoa lama sekali. Imamnya sudah hampir salam, dia baru bangkit dari sujud. Lo nih mabir seleng imangi dia Pak masih berdoa. Iya benar, tapi kalau Anda mau berdoa sepuas mungkin silakan Anda salat di rumah. Apa ya? Salatnya ketika Anda salat di rumah. Silakan puas-puasin diri. Tapi kalau kita salat berjamaah ikuti imam, ikuti imamnya bangkit juga. Ada juga orang akan lain doanya imam, lain juga saya juga mau baca lagi ya. Tapi masalahnya sekarang Anda menjadi makmum, jadi ikuti saja makmum imam. Kan Nabi itu pernah bukan menegur ya. Nabi kan pernah mengajari sahabat ya. Saya kira pernah kita kaji dalam pengajian kita beberapa tahun yang lalu ya. Ketika Nabi terjatuh di medan perang itu, terjatuh ke goa, kemudian beliau luka, kembali ke rumah, tetap saja kan dia jadi imam. Karena Nabi sulit berdiri, akhirnya dia memimpin salat dalam keadaan duduk ya. Sahabat kemudian di belakang berdiri semua karena menganggap Nabi duduk karena dia sakit. Sahabat di belakang itu berdiri semua. Nabi kemudian berbalik memberi isyarat. Ya, beri isyarat. Artinya saya duduk kok semua juga. Kenapa bisa seperti itu? Artinya apa sih sebenarnya? Imam itu menjadi pemimpin kita. Itulah kemudian Nabi menyebut dalam hadisnya itu, sesudah dia ke peristiwa ini namanya sebab wududul hadis. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Ya, untuk diikuti, jangan tidak mengikuti imam. Berdoa baik, bagus sekali doa. Saya malah tidak setuju kalau ada orang tidak berdoa itu. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti, otaknya ibadah itu. Kalau ada orang yang jalan di pinggir jalan itu, Pak, biar kendaraannya begitu kencang, dia juga lewat. Apanya yang hilang itu? Degawo tanah. Hilang itu semua. Tidak ada anunya, sudah hilang itu. Ada yang dicabut oleh Allah. Dicabut oleh Allah. Gitu. Jadi inti kita beribadah, salah satu diantaranya itu adalah doa. Berdoa. Karena kalau kita berdoa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, itu ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kalian kepada saya pasti ijabah, saya pasti terima. Allah mengatakan, astajib lakum, saya pasti terima. Ya, tapi kan ternyata diterima itu dengan syarat ya, ada syaratnya. Tentu dengan syarat tertentu ya. Biasa kalau kita pergi belanja di mall itu, kita mau dapatkan diskon, ada apanya itu? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Sama dengan doa sebenarnya. Pasti diterima oleh Allah, tapi ada syarat dan ketentuannya. Nabi pernah melihat apa ya? Ada berapa orang yang berdoa, oh luar biasa doanya. Nabi kemudian tidak diterima doanya itu. Kenapa? Nabi kemudian mengatakan, kan Nabi seorang rasul ya, yang informasinya itu kan langsung dari Allah lewat Jibril ya. Allah mengatakan tidak diterima doanya itu sana berdoa. Kenapa? Ternyata semua pakaiannya itu haram, hasil korupsi semua. Dia terima doanya, sana dia tidak terima doanya. Itu memang jadi masalah. Ya, mungkin itu doa-doa kita di Indonesia banyak tidak diterima, Pak. Apalagi kalau berdoa itu menjelang Pilpres, banyak tidak diterima. Karena memang kita tidak murni berdoa itu. Apalagi yang berdoa ditemani mungkin oleh orang yang penuh dengan kebohongan ya. Seperti itu yang terjadi. Seorang waliullah Ibrahim bin Adham itu kan pernah didatangi oleh murid-muridnya, para pengikutnya, karena beliau ini seorang dikenal sebagai seorang waliullah. Didatangi oleh murid-muridnya, ya Ibrahim bin Adham, loh kenapa ya doa-doa kita itu tidak diterima? Setiap saat kita berdoa tidak ada yang diterima, beda dulu. Dulu kalau kita berdoa diterima terus oleh Allah. Sekarang ini satu kampung tidak ada yang diterima doanya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Li'anna qulubakum qad matat. Kenapa doa kalian diterima? Mati mana yatimmu? Hati kalian semuanya sudah mati semua. Apa penyebab matinya? Matinya hati kita? Karena kita banyak melakukan dosa. Kita banyak melakukan dosa. Hati kita menjadi mati itu. Kata Ibrahim. Dia menyebut ya, Anda menganggap nabimu itu Muhammad, tapi kamu tidak pernah mengikuti Muhammad. Kamu menganggap Al-Quran itu sebagai imammu, tapi kamu tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Kamu melihat tetanggamu yang miskin itu sebagai beban Allah, tapi kamu tidak pernah memberikan mereka tidak pernah memperhatikan makan minum mereka. Maka jangan harap doa kita mau diterima. Apalagi yang kalau kita yang kita pakai itu adalah pakaian yang penuh dengan penuh dengan haram. Ini yang jadi problem sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita betul-betul berdoa dan kita bersih di hadapan Allah, Allah pasti terima. Apalagi kalau kita menghadap kepada Allah dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik di hadapan Allah. Bagaimana akhlak yang baik kepada Allah itu? Ya dengan menyapa Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Itu adalah akhlak yang baik. Coba secara logika begini hadirin ya, jemaah maghrib. Kalau ada peminta-minta datang ke kita, tapi kalau dia meminta begini, Pak Haji kasih sedikit uang papaku Pak Haji kasihkan dulu, tidak ada saya bisa makan ini. Apakah kita iba sebenarnya? Apakah kita iba melihat mereka meminta kita? Sombong sekali ini orang, sombong sekali. Tapi kalau kita begini, Pak Haji kasihan, tidak ada nuku. Makanya itu Nabi mengajar kita berdoa dengan mengangkat tangan kan? Angkat tangan. Kata tuh milang, desi sana lo makali mana? Tidak mau angkat tangan. Nah, Nabi mengajari kita. Berdoa itu mengangkat tangan lah. Ya, angkat tangan. Ini ya, jadi intinya sebenarnya itu.
Kalau kita berdoa, kalau kita ditimpa musibah, kita serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mengembalikan kepada Allah, menambah doanya lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Yang lebih baik. Seorang sahabat itu hadirin, yang ketika dia pergi berperang, ternyata di belakang hari itu anaknya meninggal. Jokima musuh lakaina, mati anak naimundi. Ketika dia kembali, suaminya kembali, apa yang dilakukan oleh sang istri? Kalau kita tidak bisa, kayak istri-istri kita tidak bisa melakukan ini. Apa yang dilakukan? Datang suaminya seperti tidak ada masalah. Dia menjamu suaminya dengan jamuan yang terbaik. Dia menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat, yang mesra. Sesudah itu dia beri makan. Malam hari dia layani suaminya. Baru kemudian sesudah melakukan melakukan hubungan dengan suami istri, baru kemudian dia bisikkan ke telinga suaminya, mati anak tak. Yule moga kira-kira dia apa bro? Agak berat rasanya, susah sekali. Tapi apa yang terjadi hadirin? Sesudah itu kemudian dia hamil dan melahirkan seorang putra yang jauh lebih hebat daripada anak yang ditinggalkan. Saya kurang tahu ya siapa itu, karena itu keturunannya menjadi ulama besar semua. Jadi ulama besar di kemudian hari. Artinya apa? Telah banyak sekali sebenarnya bukti-bukti yang bisa kita lihat. Bagaimana pembenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu ya hadirin jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.